Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah Ananda semua, semoga Ananda beserta keluarga tercinta berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk pertemuan kali ini, kita lanjutkan dengan pembahasan soal pembahasan resultan vektor secara Ibu ulangi, soal dan pembahasan resultan vektor secara segitiga, poligon, dan jajaran genjang. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ke materi hari ini, baiklah Ibu jelaskan sedikit mengenai tabel trigonometri yang sudut istimewa. Ya, di sini kita memiliki ada di sini vektor, sebuah vektor, ya, terletak pada garis sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini dia vektornya terletak pada kuadran 1, ya. Di sini dikasih sudutnya 45 derajat. Nah, gimana cara menghitung sudut ini? Nah, berikut penjelasan. Dengarkan penjelasan Ibu berikut, ya. Contoh untuk sudut istimewa. Sudut 0, ya. Sudut 0, sudut 30, 45, 60, 90 itu di kuadran 1 termasuk sudut istimewa. Ya. Nah, di sini Ibu tambahkan karena sering digunakan itu adalah sudut 37 dengan sudut 53. Nah, kita akan mencari sinusnya. Sinus theta untuk 0 itu mulai dari 0, 30 setengah, ya. Di sini dia punya sebenarnya 0 kali akar 0, setengah kali akar 1, ya. Lanjut kepada 45 setengah kali akar 2. Di sini 60 akar 3 untuk 90 akar 4. Jadi di sini ada kata-kata setengahnya, setengah, 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 kecuali yang 37 dan 53. Ya, berarti di sini 0 kali akar 0 berarti 0, setengah kali akar 0 sama dengan 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2 kali setengah sama dengan 1. Jadi untuk sinus 90 derajat berarti nilainya sama dengan 1. Ya. Nah, gimana pula untuk cos? Kalau untuk cos, berarti kalau dia tadinya sin sama 0 sama dengan 0, untuk cos kebalikannya, ya. Berarti dia, kalau cos 0 berarti dia 1. Kebalikan dari nilai sinus. Mulai dari 1 di sini berarti di sini setengah akar 2, di sini setengah akar 3, setengah akar, ya. Ibu ulangi. Setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah. Nah, di sini setengah akar 0. Dari sini setengah akar 1. Nah, untuk sin yang 37. Nah, setelah nilai setengah itu kan sama dengan pecahan desimalnya 0,5. Ya, 37 berarti di atasnya sedikit 0,6. Ya. Nah, kalau dia sin 53 0,8. Kebalikannya untuk nilai cos, ya, cos 37 derajat itu 0,8. Cos 53 derajat 0,6. Nah, ini dia cara menentukan sinus kosinus untuk sudut istimewa yang di kuadran 1. Nah, gimana pula Bu kalau dia berada di kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4? Untuk sudut-sudut istimewanya itu ada daftar tabelnya dan ada juga daftar tabel namanya daftar tabel logaritma untuk semua sudut, ya. Untuk semua sudut. Bisa Ananda download, ya, atau dijual di Gramedia itu ada juga. Oke. Semoga Ananda ya bisa memahami untuk pelajaran kita kali ini. Nah, apa gunanya pelajaran vektor? Nah, ya, vektor itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk mengukur perpindahan, ya, perubahan posisi, atau Ananda pindah dari rumah ke sekolah, berapa jarak yang Ananda tempuh. Nah, itu termasuk vektor, ya.
vektor. Nah, di sini kita lihat pembahasannya untuk mengenai vektor, resultan vektor. Nah, soal pertama. Perhatikan gambar berikut. Ya, jumlahkan vektor-vektor berikut menggunakan cara di sini cara poligon, ya, cara segitiga dan jajaran genjang. Nah, soalnya ini resultan vektor A tambah C. Nah, ya kita lihat gambarnya. Nah, ini vektor A. Ini soal baru ya. Ini vektor A, ini vektor B, ini vektor C. Nah, ingat, yang perlu Anda ingat adalah satu kotak mewakili 1 cm. Berarti di sini untuk vektor A ada komponen vektor A terhadap sumbu X. Ada komponen vektor A terhadap sumbu Y. Ya. Di sini ada komponen vektor B terhadap sumbu Y, ada juga terhadap sumbu X. Nah, kita lihat komponen vektor A terhadap sumbu X itu ada 4 cm. Terhadap sumbu Y itu ada 2 cm. Nah, komponen vektor sumbu B, komponen vektor B terhadap sumbu X negatif 2, terhadap sumbu Y positif 2. Oke? Itu juga dengan vektor C. Nah, ini kotaknya 2, ya. Sumbu X-nya 2 kotaknya. Berarti komponen vektor C terhadap sumbu X 2, terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut ya. Pembahasan soal. Tadi vektornya A tambah C. Ya. Langkah menggambar vektor dengan metode segitiga atau poligon. Nah, segitiga dan poligon di sini ya, segitiga dan poligon. Nah, soalnya tadi ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C. Nah, kita gambarkan dulu ya. Yang pertama kita gambarkan vektor A karena soalnya tadi adalah resultan vektor dari A tambah C. A tambah C. Berarti kita gambarkan pertama vektor A. Setelah itu kita gambarkan kedua vektor C. Nah, gimana cara menggambarkannya? Letakkan pangkal vektor C di kepala vektor A. Ibu ulangi. Letakkan pangkal vektor C di kepala vektor A. Setelah itu, nah, tarik garis lurus dari pangkal vektor A menuju ujung vektor C atau menuju kepala vektor C. Apa itu namanya? Itu dinamakan dengan resultan vektor A tambah C. Oke, nah ya ini namanya segitiga ya, metode segitiga. Nah, gimana pula dengan metode poligon? Nah, caranya hampir sama. Poli itu dia banyak, gon itu garis. Jadi poli itu banyak garis ya, lebih daripada 2 ya. Lebih daripada 2 itu sudah dikatakan banyak atau jamak. Nah, contohnya A tambah C tambah B. Gimana kalau seandainya kita tambah B? Nih, ya tambah B berarti letakkan pangkal vektor B di ujung vektor C. Ya, gambarkan seperti meletakkan vektor B. Oke, itu cara poligon. Nah, ini dia gambar segitiga ya, segitiga atau cara poligon dengan cara segitiga itu sama. Nah, kita lanjutkan. Langkah menggambar metode jajaran genjang. Kita lanjutkan dengan menggambar jajaran genjang. Nah, yang akan kita cari itu adalah resultan vektor A tambah C. Sama dengan tadi dengan metode segitiga juga A tambah C. Nah, langkah kita pertama gambarkan vektor A. Langkah kedua gambarkan vektor C. Berbeda ya caranya. Kalau vektor A tadi letakkan kepala, kalau dia metode segitiga atau poligon, letakkan pangkal vektor C di kepala vektor A. Kalau ini berbeda. Ya. Kalau untuk metode jajaran genjang, letakkan pangkal vektor A di titik yang sama dengan pangkal vektor C. Nih, satu titik dia. Titik pangkalnya berimpit. Vektor A dengan vektor C. Nah, gambarkan sesuai dengan soalnya. Gimana bentuk gambar
Di soal gambarkan seperti itu, jangan dirubah kemiringannya. Terus buat garis bayangan dari vektor A, ya, sejajar, vektor A sejajar nih, garis bayangan dari vektor A. Setelah itu buat garis bayangan dari vektor C. Nah, maka dia sekarang bentuk gambarnya jajar genjang atau jajaran genjang, ya. Nah, mana pula ini resultan vektornya? Nah, dari pangkal vektor A tambah C, tarik garis sampai ke ujung sini. Nah, ini dia, ya, yang berwarna merah. Nah, yang berwarna merah ini dinamakan dengan resultan vektor A tambah C. Ya, ini namanya resultan vektor A tambah C. Ini cara menggambar jajaran genjang. Nah, cara menggambarkannya berbeda, ya, tapi hasil vektor A tambah C-nya akan sama dengan metode segitiga. Ya, ini dia. Nih, yang poligon tadi atau segitiga. Nah, ini dia yang jajaran genjang. Nah, bentuk gambarnya berbeda tapi hasilnya sama. Kenapa? Apa membuktikan hasilnya sama? Ini X-nya, coba perhatikan yang berwarna merah. X-nya kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga dengan ini. Untuk jajaran genjang kotaknya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang perhatikan yang Y, ya. Untuk segitiga 1, 2, dari bawah ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari bawah ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kita lanjutkan, ya. Kita akan sekarang menghitung besar dan arah vektor A tambah C. Karena kita setelah menggambar, kita lihat berapa nilainya dan kemana arahnya. Oke. Nyatakan tadi, jika satu kotak sama dengan 1 cm, maka resultan vektor A tambah C itu sama dengan, nah, kita lihat dulu, komponen vektor pada sumbu X. Sudah kita hitung tadi, ya, masing-masing kita dapatkan 6 cm. Jadi disebut dengan Rx. Ini dibaca komponen vektor pada sumbu X. Rx sama dengan 6 cm. Nah, next. Selanjutnya komponen vektor pada sumbu Y sama dengan 6 cm. Berarti Ry sama dengan 6 cm. Ya, kita lanjutkan. Maka gimana cara menghitung besar resultan vektor A tambah C? Ya, itu sama dengan Rx kuadrat, kebetulan dia sudah Rx. Nah, Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Karena Rx dengan Ry itu ya sudah saling tegak lurus. Nah, sehingga didapatkan Rx-nya 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Ya, 6 kuadrat tambah 6 kuadrat, Rx-nya 6. 6 tambah 6 kuadrat sama dengan 6 akar 2 dalam sentimeter. Nah, ini bisa juga kita buatkan, karena nilai akar 2 itu pendekatannya 1,4, maka 6 kali 1,4 sama dengan 8,4 cm. Jadi yang berwarna merah ini, itu besarnya sama dengan 8,4 cm. Ya, sama dengan cara segitiga, sama juga dengan cara jajaran genjang. Itu cara menghitung nilai. Kita lanjutkan dengan menghitung arahnya. Nah, kalau sudah selesai nilainya, berarti kita menghitung nilainya. Berarti kita sekarang menghitung arahnya. Kemana arahnya? Arah resultan vektor A tambah C, ya. Arah resultan vektor A tambah C adalah tangen theta. Itu sama dengan, oke, tangen theta itu sama dengan Ry per Rx. Sebenarnya di sini adalah Ry per Rx, ya. Ry per Rx. Karena tan desa, depan per samping. Oke, kalau gitu Ry-nya 6, Rx-nya juga 6. Berarti 6 per 6 sama dengan 1. Nilai yang 1 tadi, kita lihat kembali tabel kita tadi. Ya. Nih. Nah, gimana cara menghitung untuk tangen? Ada sin, ada cos, ada tangen. Kembali ke trigonometri. Ya, ini perhatikan. Sin, cos, tangen. Tangen itu sama dengan sinus. Ya, dalam rumusnya matematika, sin theta per cos theta atau sin per cos. Nah, tangen theta itu sama dengan sin per cos. 0 per 1 itu sama dengan 0, ya.
setengah per setengah akar 3 itu sama dengan 1 per akar 3 atau sama juga dengan 1/3 kali akar 3. Ya, dikasih tanda kurung baru kali akar 3. Nah, di sini 37 sin per cos tangen 37 itu sama dengan 0,6 bagi 0,8 itu sama dengan 3/4. Oke, tangen 45 itu sama dengan 1. Tangen 53 itu sama dengan 0,8 bagi 0,6 sama dengan 4/3. Itu sama dengan datangnya dari 8/6. 8/6 berarti sama-sama dibagi 2, 4/3. Kalau dia tangen 60 berarti akar 3. Ya. Tangen 90. 1/0 berarti tak terhingga. Nah, tadi soal kita tadi, ya soal kita tadi nilainya 1. Jadi yang bernilai 1 itu adalah, nah nih, yang bernilai 1 itu adalah sudutnya 45 derajat. Mana yang 45 derajat? Nah, di sini ada sumbu koordinat kartesius. Ini dia ya. Vektor A tambah C tadi, ya. Yang nilainya 8,4 cm, terus ini sudutnya 45 derajat. Yang ini sudutnya terhadap sumbu X positif. Itu sudutnya, ya. Karena dia di sini tertuliskan RX nih, sebenarnya dia RY per RX, ya. Sin depan itu RY, samping itu adalah X. Sin D tangen. Tan desa, bukan sinus ya. Tangen depan per samping. Berarti RY per RX. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Semoga Ananda paham. Sebelum kita masuk ke soal latihan, semoga Ananda paham dari yang Ibu jelaskan. Ibu ulangi kembali untuk menghitung arah, ya, itu sama dengan tangen theta itu sama dengan RY per RX, ya. RY per RX. RY-nya 6, yang mana yang RY ini? Tangen tan desa. Depan sudut 45, depan sudut nih. Kan sudutnya belum tahu nih berapa, ini anggap sama dengan theta. Depan sudut sama dengan 6 dan samping sama dengan 6. Oke, sehingga didapatkan nilainya sama dengan 45 derajat, ya. Nih, 45 derajat ini theta sebenarnya. Oke. Setelah itu kita soal latihan. Supaya lebih paham, Ananda harus mengerjakan soal latihan berikut ini, ya. Gambarkanlah di buku peta seperti contoh di atas dan tentukan juga besar resultan vektor dan arahnya kemana. Ya. Yang pertama soalnya A tambah B, gambarnya sama gambar yang di atas tadi. Nah, yang kedua A tambah 2B, ya, dengan cara segitiga dan jajaran genjang masing-masing. Dan juga A kurang C. Nah, yang terakhir A kurang B kurang C dengan cara poligon saja. Nah, ini gambarnya, gambar soalnya. Ini vektor A, ini vektor B, ini vektor C. Soalnya gambar vektornya masih sama, vektor A, vektor B, vektor C. Oke, selamat Ananda berlatih, ya, dan semoga Ananda bisa mengerjakan dengan melihat video yang sudah Ananda simak, ya. Kalau kurang paham silakan disimak kembali, ya. Catatan berikutnya, catatan penting nih. Nah, ini vektor A, ya, vektor A yang digambarkan yang datang nih vektor A. Terus yang satu lagi, nah ini sama dengan kalau dia bertolak belakang dengan vektor A itu namanya negatif A. Ya, kalau diletakkan sumbu koordinat kartesius di sini, berarti vektor A di kuadran 1, vektor negatif A di kuadran 2. Nah, berikutnya vektor B dan vektor 2B. Nah, ini namanya vektor B, ya. Berarti 2 kali ini panjangnya dinamakan dengan vektor 2B. Ya, ini untuk catatan supaya Ananda bisa mengerjakan soal latihan. Oke, kalau kita letakkan di sumbu koordinat kartesius, ini dia vektor B berada di kuadran 2. Nah, vektor 2B juga berada di kuadran 2, tapi dia lebih besar, lebih panjang dibandingkan dengan vektor B. Ya, sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Ananda paham dari apa yang Ibu jelaskan. Sekian Ibu ucapkan dengan membacakan
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.